Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin, puji Tuhan. Mungkin bisa kasih senyum pada kanan kiri muka belakangnya. Bisa kelihatan kalau kita sudah bersukacita. Nah, puji nama Tuhan, itu akan kelihatan dirinya ya. Kita bersukacita karena kasih kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Semua karena Tuhan Yesus. Kalau tidak ada Tuhan Yesus kita tidak jadi apa-apa. Amin. Amin. Kita akan tutup sejenak. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mungkin saat ini ketika kita datang tadi masuk ke gereja, kita belum sempat berdoa. Kita akan sedang kasih waktu sebentar. Kita dalam berdoa dalam hati kita, berdoa supaya Tuhan Yesus mensucikan dan menguduskan hati kita. Kita undang Tuhan Yesus hadir saat ini. Kita mengundang Tuhan Yesus ada bersama dengan kita saat ini. Kita undang Tuhan Yesus ada dalam gereja kita, ada dalam hati kita, sehingga kita benar-benar kudus dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus.
bersyukur punya Allah yang hebat seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami puja Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Kami selalu memandang Engkau Tuhan. Dalam hal apapun Tuhan, kami akan selalu memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah Bapa kami Tuhan. Engkau adalah orang tua kami yang sangat kami butuhkan. Engkau yang penuh kuasa. Engkau yang sangat hebat dalam hidup kami. Engkau yang memiliki kami Tuhan saat ini. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan. Hanya kepada Engkau saja kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Karena tidak ada ilah lain seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang kami puja Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. menaikkan segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan. Sebab Engkaulah Raja segala raja yang layak untuk dipuji dan disembah. Kami mudah hadir di tengah-tengah peribadahan kami pada saat ini ya Tuhan. Engkau berkenan dan bertahta di atas puji-pujian kami. Biarlah Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Biarlah sungguh-sungguh setiap hati yang sudah hadir di tempat ini, setiap pribadi sungguh-sungguh rindu dan haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk jagai dalam peribadahan ini. Jauhkan kiranya dari segala orang jahat, jauhkan kiranya dari segala kuasa kegelapan iblis yang akan mengganggu di dalam konsentrasi kami. Tuhan, enyahkan dari ruangan ini dan ruangan hati pikiran kami. Kami hanya mempersilakan Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami. Pertolongan dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Tuhan kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Masih ada sukacita ya? Belum capek kan? Menyembah Tuhan, memuji Tuhan tidak ada kata capek. Karena kita bilang capek, Tuhan pun akan capek memberkati kita. Tidak. Tuhan selalu senantiasa memberkati hidup kita sampai hari ini.
Jadi kita tidak akan pernah capek untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Mungkin ya saya minta Bapak Ibu Saudara mungkin bisa saling kasih salam. Jadi ada yang datang terlambat kan, kita kasih salam ya sama kanan kiri muka belakang kita. Katakan Tuhan Yesus itu baik. Selamat datang bagi yang baru saja datang. Puji nama Tuhan. Yuk kita mau bersuka cita untuk Tuhan, bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Saya menemukan singer ini tuh lama sekali. Jadi saya berharap kita bersuka cita. Jadi singernya juga termotivasi karena membawa dua anak ini perlu pergumulan khusus. Doanya panjang banget. Jadi puji nama Tuhan, doa saya dijawab. Hari ini mereka bisa melayani bersama-sama kita saat ini. Puji nama Tuhan ya. Sekali lagi ya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
satu lagi pujian untuk Tuhan Yesus. Itu sebagai tanda kesaksian kita bahwa kita sehat hari ini, bahwa kita diberkati hari ini. Kesaksian untuk Tuhan Yesus bahwa kita sampai hari ini masih milik Tuhan. Berterima kasih sama Tuhan. Mungkin ada yang bersaksi satu kesaksian, pendeklah, jangan panjang-panjang, sebagai tanda ucapan syukur kita sama Tuhan bahwa kesaksian ini bisa memberkati kita semua. Monggo, saya silakan. Satu, dua orang. Oke, pas. Salam. Terima kasih waktu yang diberikan kami. Kami tidak bersaksi, kami akan cerita. Pada hari Jumat, anak saya yang dari Sumatera itu berangkat dari Sumatera itu jam 8.
nanti jam 7 malam tadi sudah di tempat saya, keberadaan saya tidak ada halangan satupun apa. Kami terima kasih bantuannya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah dijawab. Anak saya selamat, tidak ada halangan satupun apa. Kami mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah melindungi, sudah nanti dan jaga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kami akan memuji Tuhan dengan puji-pujian, ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku serahkan kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sugigi, kesaksian dan pujian untuk Tuhan Yesus. Berkat Tuhan atas kita selalu melimpah. Tapi Tuhan berkata tidak selalu doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena kadang-kala doa kita itu tidak baik ya. Ini Tuhan tahu doa yang terbaik dan doa yang tidak baik. Jadi kita ingat bahwa Tuhan tidak selalu menjawab doa. Saya teringat dengan pujian ini bahwa tapi Tuhan itu selalu memberi yang terbaik. Doa kita tidak selalu menjawab Tuhan, tapi Tuhan memberi yang terbaik untuk kita. Bukan yang baik, tapi yang terbaik untuk kita semua. Kita selalu bersyukur punya Tuhan Yesus. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, kita jadi apa ya? Kita tidak akan seperti saat ini. Sudah ada berkat untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan supaya iman kita semakin dikuatkan. Kita semakin bertumbuh iman kita, semakin setia dalam Tuhan, dan semakin mencari mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kesulitan yang begitu banyak, kehidupan perekonomian semakin sulit. Jangan berhenti mencari Tuhan, jangan berbelok arah, tapi tetap lurus di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan menjawab doa, namun Dia
Bapa, hati kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bersihkan, sucikan, layakkan kami, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Roh Kudus, pimpin kami, kuasai hati kami, tubuh kami ya Tuhan, agar firman-Mu tidak ada yang dicuri oleh iblis atau roh jahat. Berikan kami kesehatan, kekuatan, lepaskan kami dari roh ngantuk, roh kecapean, Tuhan angkat, agar kami betul-betul dengan penuh antusias, dengan sukacita mampu untuk mendengarkan firman. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu diurapi dengan pewahyuan ilahi, agar setiap apa yang disampaikan berasal daripada Engkau. Kami mengucap syukur siap dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali. Selamat pagi, Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di ruangan ini atau yang ada di tempat yang lain. Ada yang di Lausan, Magetan, selamat pagi. Ada yang di Gorontalo, ada yang di Semarang, ada yang di Surabaya, bahkan ada yang di luar negeri, di Amerika, yang menyaksikan ibadah kita bersama-sama pagi hari ini. Karena itu mari kita sama-sama untuk membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal 21 ya. Matius pasal 21 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Betul ya? 16. Yesus mengutuk pohon ara dulu ya. 18. Iya. Tulisannya kecil dan enggak terlalu jelas. Bisa ditayangkan di LCD supaya bisa membantu. Matius 21 ayat 18. Mari kita akan baca bersama-sama saja karena hanya beberapa ayat. Sudah? Nah, kalau belum bisa lihat langsung di LCD saja supaya kita lebih konsentrasi. 1, 2, 3. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanan dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapati apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Kau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan ketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat sekilas
melihat dan menyaksikan bagaimana mujizat itu terjadi. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya bisa ngomong dengan manusia, tapi termasuk dengan pohon. Pohon saja taat ya, tunduk gitu. Nah, tapi kenapa manusia seringkali kurang taat? Ya, tapi kita sini orang taat. Kalau tidak taat, ada di tempat lain. Ya, mungkin lebih baik rekreasi mumpung libur. Ya, daripada ibadah. Apa untungnya ibadah? Ada untungnya malah rugi. Betul nggak? Hah? Saya pikir betul. Gitu kan ya. Berarti ini konsentrasi betul. Ya. Nah, amin ngono melu amin padahal sakjane ya ora. Ya. Berarti jadi kita harus cermat mendengarkan, jangan sampai kita masuk neraka. Amin, amin. Nah, jadi itu namanya nggak cerdik atau nggak ya fokus. Pokoknya amin itu berarti amin. Betul. Ya. Jadi baik yang bagus ya. Cek. Saya sudah merencanakan kita mau beli mic 1.500.000. Minggu depan ya, minggu depan kita beli mic itu supaya kita ini tidak terganggu. Kita beli 1.500.000. Itu nanti kita akan cairkan nota tetap, nanti akan dikembalikan karena kita sudah minta ke Pak Wali Kota. Kita bilang jangan bilang ya, nanti saya dimarahi Pak Wali. Yang keluar nggak usah ngomong. Ya, bagaimana kita harus cerdik. Baiklah. Jadi Tuhan Yesus suatu ketika pagi-pagi lagi melanjutkan perjalanan untuk melayani dari desa ke desa. Desa satu ke desa yang lain. Nah, di situ Tuhan Yesus itu merasa lapar juga ya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia 100%. Ya. Manusia 100%. Jadi kalau manusia tidak 100% ya tidak bisa lapar. Dia menunjukkan bahwa dia adalah manusia 100%. Sehingga dia bisa lapar. Ya, dia bisa lapar. Haus bisa, enggak. Gitu ya. Kasih banyak. Ya, sudah doakan supaya ini jadi milik saya. Saya kan orang popo. Makasih. Jadi Tuhan Yesus melihat ada pohon ara. Pohon ara itu kayaknya pohon tin ya. Ya. Kalau di Indonesia jadi buah tin. Ya. Tapi ini buah tin di sini ini ya, buahnya kurang terlalu maksimal. Di depan sana ada, sudah matang satu saya lihat tadi pagi. Ya, enak dan manis. Ya. Sudah pernah coba belum? Belum. Wah, saya pikir sudah. Ya, nanti kalau belum, nanti saya gilir satu-satu ya. 1 minggu 1. Di depan itu ada. Enak. Ya. Dan itu banyak manfaatnya. Ya, dan itu banyak manfaat untuk kesehatan kita. Kalau kita makan, ya tentu harus continue. Kalau makan cuma 1 ya gimana ya? Ya kurang maksimal. Itu katanya bisa mengendalikan tekanan darah tinggi. Ya, jadi kalau makan itu setiap hari dijamin panjenengan tidak bisa ngamuk. Ya.
Betul, tidak bisa ngamuk Pak dengan makan itu saja. Saya aja makan satu tidak bisa ngamuk ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, di saat itulah Tuhan mau supaya pohon itu, pohon ara itu, ya, itu ada buahnya, ada buahnya. Tetapi ketika didekati dan Tuhan mungkin meminyak-minyak daunnya begitu, di sana dikatakan apa? Tidak ada, ya, tidak ada buahnya. Tuh, ya. Hanya daun-daun saja dikatakan. Ya. Jadi, tidak ada buahnya. Hanya ditemukan cuma daun-daun saja. Ya, Tuhan kan tidak bisa makan daun. Apakah kita juga bisa makan daunnya? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Yang mau adalah buahnya, bukan daunnya. Nah, daun pohon ara itu kasar, yang asam. Ya, nanti kalau tidak percaya silakan ditebak gitu ya, diraba-raba. Ya, itu kira-kira bagaimana? Sangat kasar dan ada bulu-bulunya kecil, lembut gitu ya. Nah, melihat ini, ya Tuhan kecewa dong, betul nggak? Tuhan kecewa. Maka Tuhan berkata kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Nah, ketika Tuhan berkata begitu, pohon itu pun langsung apa? Ya, kemudian pohon itu langsung kering. Daunnya yang hijau jadi kuning dan kering, ya, mati. Sehingga ketika para murid waktu itu menyaksikan itu, mereka apa? Tercenganglah. Tercengang itu apa? Gumun. Ya. Tercengang. Kemudian ketika melihat pohon itu menjadi kering, gitu ya, langsung itu mereka itu langsung apa gitu ya, ekspresinya gimana? Kok bisa? Gitu ya. Kok bisa pohon ini langsung kering? Alias mati, Bapak Ibu Saudara. Pohon itu langsung mati dan kering. Nah, bukan hanya mati, biasanya kalau pohon itu mati kan daunnya itu masih hijau, betul nggak? Tapi ini langsung kering, langsung kering, kemperipik, bahkan langsung muruk, ya, kering kalau itu. Ini kata firman terjemahan. Nah, begitu dahsyatnya Tuhan itu kalau berfirman, tidak segan-segan, ya, tidak segan-segan. Kemudian di sana Tuhan Yesus berkata, ketika mereka lagi domblong, gumun, ya, dengan peristiwa yang dia lihat, yang mereka lihat, kemudian Tuhan Yesus memberikan pernyataan lagi. Baik, kalian semua, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Artinya Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan iman. Saya yang sungguh-sungguh, bukan hanya percaya toh, tapi percaya yang disertai dengan kesungguhan dan perbuatan yang nyata. Karena firman Tuhan berkata, ya, iman tanpa perbuatan itu mati. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya, kita juga harus melakukannya dengan setia. Kalau panjenengan sampai sekarang ini doanya masih belum dijawab Tuhan, berarti kita harus introspeksi. Berarti saya memang masih belum percaya 100%. Mungkin saya hanya, ya, sekilas saja. Mungkin saya hanya percaya tetapi
tidak sungguh-sungguh, sehingga doa kita masih belum dijawab Tuhan. Jangan kecewa. Kalau orang itu ketika berdoa kemudian doanya belum dijawab, lalu dia kecewa, berarti dia memiliki motivasi yang salah. Hak sepenuhnya itu bukan kita, tapi hak sepenuhnya itu siapa? Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa maksa Tuhan. Memangnya siapa? Tidak bisa. Tuhan tahu persis siapa kita dan bagaimana kita. Kalau seperti itu berarti kita ini orang yang terlalu menuntut dan menuntut. Minta kalau tidak dikasih, untuk marah, ya. Nah itu berarti sikap kita, hati kita itu jelek. Seperti siapa? Seperti Kain. Nah, Mbak ini masih ingat. Kain. Ya. Tuhan katakan hatimu itu loh gak bagus, sehingga persembahanmu tidak diterima. Sementara adikmu Habil ya, memiliki hati yang bagus, hati yang tulus, hati yang tidak banyak menuntut. Apa buktinya? Ketika persembahannya tidak diterima, maka dia ngamuk. Ya, dia ngamuk atau dia menaruh iri hati kepada siapa? Kepada adiknya, sehingga niat jahat dilakukannya, yaitu dia membunuh Habil adik. Nah gitu loh Bapak Saudara. Itu adalah hati yang kurang bagus, karena dia punya iri hati. Maunya apa-apa dia, ya, tidak mau dia ini tersaingi dengan orang lain. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Saya doakan di sini tidak ada orang yang merasa tersaingi. Amin. Tenan ora wis urusan sama Tuhan. Ya. Sampai merasa tersaingi, ya berarti tidak jauh berbeda dengan Kain. Ya. Betul nggak? Orang usah panasan, ya toh? Betul nggak? Tak usah. Kalau ada orang senang ya baru senang, jauh senang, ya. Itu kalau hatinya itu tulus dan baik, itu orang itu selalu sukacita melihat orang lain sukacita, melihat temannya sukacita, ya kan? Ya, melihat temannya pakai baju baru, ya ikut senang. Ya, syukur-syukur malah tuku nang ndi, ya kan? Aku tolong terno ya, aku tak tuku pisan. Nah, apa Mbak? Komedi. Nek duit gak apa-apa Mbak. Ya, memang gak apa-apa kalau memang itu punya uang. Tapi masalahnya kalau sampai-sampai dia itu pinjem utang, pemenang utang ini saben dino ditagih kuwi lho. Gara-gara temannya bajunya baru dan bagus. Ini yang menjadi salah. Ini yang menjadi keliru. Betul nggak? Akhirnya timbul masalah. Bojone ora ngerti, saben dino kok ana uang moro. Kadang-kadang malah ning gone warung. Karena takut ketahuan suaminya. Ini nggak bagus ya. Saya katakan kalau memang kita punya uang nggak masalah, silakan, itu baik. Tapi kalau tidak lalu memaksakan diri sampai itu akhirnya kalau ketahuan jadi masalah. Ya ketahuan jadi masalah. Jadi perang Brontoyuto Joyo Pinangun, ya, benar nggak? Nah akhirnya apa? Wah masalahnya
anak Tuhan, istri-istri yang bijaksana, ya, putri-putri Yerusalem, ya, milikilah mentalitas karakteristik yang baik seperti firman Tuhan. Gitu ya. Ya. Jadi jangan lakukan ini. Karena itu sangat-sangat tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Ya. Hati itu perlu diperbaiki ya dari hari ke hari. Ya, perlu dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Ya pakai rinso, pakai baikling, apa seperti itu, saudara? Hati kita itu perlu dicuci dengan firman Tuhan. Contoh ya tadi, Pak itu saya Pak dulu, ya, atau baru kemarin. Kalau begitu nggak baik ya. Kalau gitu saya mulai saat ini saya tidak mau lagi. Tonggo kuwi yang jungkir malik, ya. Akhirnya dia itu mau beli apa saja, dasar saya tidak bisa ya, saya menang pasta. Saya bertobat, nah itu maksudnya. Nanti kita didandani seperti itu. Ya. Jadi perhatikan baik-baik. Misalnya kan wanita itu yang sangat disuka itu apa? Pakaian ya. Kemudian perhiasan ya. Apalagi? Hah? Uang. Oh, uang. Wanita itu suka uang. Laki-laki nggak suka. Karena laki-laki itu yang nyari loh ya. Nah, ternyata di sini nih mantan duiter ya. Uang itu boleh, kita suka boleh, tapi jangan sampai kita ini diperbudak atau diperhamba oleh uang. Uang itu harus kita kuasai, bukan sebaliknya kita dikuasai oleh uang. Paham Bapak Ibu? Jalan nanti. Ya. Ya. Makanya Tuhan Yesus berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa? Dengan apa yang ada padamu atau dengan gajimu. Kalau itu memang kita punya gaji. Kalau kita nggak punya gaji, gaji kita itu setiap jam, setiap hari, ya disyukuri, malah puji Tuhan. Ya, hidup itu bukan hanya jadi PNS. Hidup itu bukan hanya orang yang punya gaji 1 bulan sekali. Malah sedikit kalau 1 bulan sekali, lebih banyak yang setiap hari. Betul nggak? Tuhan katakan cukupkan, kelola itu, manage itu dengan baik, supaya kamu juga menjadi lebih baik. Tapi kalau kita tidak bisa mengelola Bapak Ibu Saudara, tidak bisa memanage keuangan dengan baik, maka akan timbul berbagai masalah. Boyo sampean itu atau kita ini penghasilannya 1 hari 500.000 misalnya. Ada di sini yang 1 hari penghasilan 500.000? Hah? Tidak ada. Ya, taruhlah berapa? 200.000? Tidak ada. Berapa standarnya? 80 ya? 80-an. Ini Mas David saya jadikan patokan 80.000. 80.000 bisa nggak dikelola dalam waktu 1 hari? Bisa nggak? Bisa. Kenapa tidak bisa? Ya, jadi kita harus cukupkan 80.000, yang 50.000 digunakan untuk sehari, kemudian yang 30.000 digunakan untuk menabung, disisihkan. Itu yang harus kita lakukan, supaya ketika suatu waktu ada pengeluaran, maka kita tidak nubruk sana, ya, nubruk sini. Karena apa? Sudah ada tabungan. 50.000 dibagi telu berarti berapa? Ya, 15.000 sekali makan.
Kalau wong loro berarti 7,5. Ya wis cukup ya. Cukup lah, dicukup-cukupkan. Ya, nasi sak lauke neng lapak ki 7,5 wis duwe. Wis enek ayame lho, bayangin. Betul enggak? Masih bisa makan ayam 3 kali. Bener enggak? Nah, kalau kita mau mencukupkan diri. Tapi kalau kita ini mau menuruti keinginan kita, ya 10.000 rusak panganan. Bener tak? Siapa yang sudah pernah makan titik mas? Belum? Ya nanti lain kali sama-sama bayar sendiri, tak antar ke sana. Titik mas itu ada daging cuma beberapa potong sama sayur. Itu harganya 87.000. Saya tahu karena sering diajak ke sana dan saya ditraktir orang. Itu ya. Cuman sekali saja kalau maunya begitu. Itu karena keinginan. Tapi kalau kita mau mencukupkan, ya dicukupi, disyukuri dengan sukacita. Apa yang Tuhan berikan itu, ya mungkin sekali waktu bolehlah kita makan yang spesial. Mungkin pas ulang tahun. Namanya ulang tahun berarti setahun sekali. Betul nggak? Ya silakan. Atau momen-momen apa yang sudah menikah mungkin pas hari pernikahan. Kan cuma setahun sekali. Orang apa? Ya toh? Tapi kalau dalam pendapatan kita mungkin sudah 1 juta per hari, ya silakan, no problem. Ya, karena memang cukup begitu. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk hidup boros. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk hidup hura-hura, poya-poya, ya pesta pora, tidak. Tuhan Yesus pun memberikan teladan kepada kita untuk hidup yang sederhana. Saya yakin Tuhan Yesus tidak pernah masuk restoran pada waktu itu. Ya. Nah, tapi Tuhan Yesus pernah dijamu oleh orang kaya. Siapa? Siapa itu? Hah? Siapa itu? Sakeus. Orang kaya itu, orang kaya raya. Ya. Pasti makanannya lebih enak. Ya, gitu deh. Ya, jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tuhan mau supaya kita ini mencukupkan. Ya. Namanya aja mencukupkan. Ya, cukup kurang cukup ya. Ya cukup gitu loh. Ya, kalau nggak bisa makan 3 kali, makan 2 kali. Ya. Harus begitu. Mati nggak kira-kira? Enggak loh. Kita tetap bisa hidup loh. Malah mungkin lebih sehat kalau kita makannya 2 kali. Kecuali tidak banyak kolesterol. Ya, tidak banyak kena gula. Itu ya. Ada seorang ahli profesor kesehatan ya, orang mana itu ya? Dia usianya sudah 80 sekian, 80 atau 70 sekian. Dia katakan tidak pernah sakit. Menurut pengakuan dia hanya pernah sakit sekali, itu hanya flu sepanjang hidupnya. Siapa di sini yang nggak pernah sakit? Hanya sekali sakit flu. Ada nggak? Nggak ada ya. Apalagi saya ini langganan rumah sakit. Sudah berapa kali saya masuk rumah sakit. Ya sejak kecil memang saya dilahirkan sejak kecil itu kurang sehat. Ya. Orang bilang saya ini anak urip-uripan. So urip wis. Puji Tuhan, haleluya. Ya, karena memang kondisinya sangat buruk. Ya. Mungkin saya sudah sampaikan, saya itu jalan itu umur 22 bulan atau berapa gitu. Ya. Hah? 22 bulan. Hampir 2 tahun ya. Baru bisa jalan. Ya kan? Ada di sini yang 22 bulan. Tidak ada ya. Paling anak itu berapa bulan itu sudah mulai. Ya. Karena memang kondisinya yang memprihatinkan pada waktu itu. Ya kan? Ya, kondisi dalam kesederhanaan. Ya, katanya dulu itu ibu almarhum itu sering cerita, kamu dulu itu
wah karo idune Mbah sapa gitu loh. Kebetulan kan zaman itu kan tidak ada puskesmas, tidak ada tempat saya. Ya, masih sangat desa kisah-kisah di pinggir laut. Ya, sangat terpencil lah masuk. Ya, dan adanya yang dukun bayi. Bayangin ini, mbah-mbah dukun bayi waktu itu mesti ngambung inang, susur. Ya, itu pakai jopo montro. Ya, di apa? Ya, di doni gitu ya, diludahi, cakep banget. Itu katanya sering, ya, atau karena itu ya sehingga saya banyak penyakit. Bisa saja loh ya, bisa itu. Tambah nemen. Nah, jadi ketahanan fisik saya kurang bagus, ya karena seperti itu. Ya. Perhatikan baik-baik. Mari kita belajar untuk mencukupkanlah. Jangan sedikit-sedikit pinjam. Jangan sedikit-sedikit pinjam. Lebih baik jangan pinjam kok sedikit kan gitu ya. Karuan. Ya, kalau pinjam 100.000, 200.000 terlalu ora jadi apa-apa. Pinjam sekaligus 2 miliar. Betul enggak? Bisa beli tanah di pojok itu. Kemarin, beli aja Pak, beli aja. Jadi bagus. Oh, haleluya. Saya akan beli tanah itu. Lihat saja nanti. Kami akan beli. Saya bilang begitu ya. Ya, saya akan beli. Ya. Lihat saja nanti tanah itu akan saya. Duitnya sok. Tapi kalau Tuhan bekerja, tidak ada yang mustahil. Kalau kamu percaya dan tidak bimbang, nah, segala sesuatu menjadi mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah iya. Apa beratnya orang ngomong? Ya. Tapi kalau didasari iman, ya, ngomong mak ceblung, nah, malaikat langsung dengar. Ya. Tiba-tiba ada orang, Pak, saya mau bayar lunas tanah itu. Wih, betapa luar biasa. Gereja kita pindah di sana, tolak atau di sini tetap gereja. Ya, sana untuk pastori dan tempat parkir. Jadi kita langsung masuk belum, nanti gitu kan. Mobil semua, coba luar biasa. Ya, ini namanya apa? Mimpi disertai dengan iman. Kan harus berdoa sungguh-sungguh. Coba kalau kita semua sepakat doa puasa 40 hari 40 malam, siapa tahu Tuhan langsung berangkat. Gitu ya. Memang kita belum punya kekayaan 2 miliar. Di sini ada yang punya kekayaan 2 miliar? Belum ada. Paling banyak 1 miliar. Masih ada 1 miliar. Betul nggak? Jadi Mas Trian ini 1 miliar sudah punya kekayaan. Ya. Jangan kira itu kaya dia. Ya, uangnya miliaran. Ya. Jadi kita kembali lagi Saudara. Tuhan mau supaya kita ini bukan hanya pohon yang hanya daun-daun saja. Apa yang akan Tuhan itu sebenarnya adalah satu gambaran mewakili pohon ara yang mewakili kita. Kita ditanam Tuhan di muka bumi ini. Tuhan mau supaya kita ini menghasilkan buah. Hasilkanlah buah dalam hidup kita. Ya, bukan buah si malakama, Bapak Saudara. Tapi jadilah buah ten yang memang betul-betul buah ara itu yang manis dan yang menyehatkan, gitu ya. Jangan menjadi kita orang jadi buah si malakama. Katanya itu buah si malakama sampai sekarang saya juga belum pernah lihat. Saya pernah lihat buah si malakama? Belum pernah ya. Nah, karena itu tidak ada. Itu hanya sebuah apa? Ya kiasan. Katanya kalau dimakan bapak mati, kalau tidak dimakan ibu yang mati. Loh, kok ngene? Makan apa orang? Ya ini kan pilihan yang sangat sulit, itu Saudara.
Nah, jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen ini harus menghasilkan buah. Buah apa? Ya dikatakan di dalam Galatia pasal 20 ya. Itu kan sudah 22 apa 20? Ya. Beberapa diantaranya apa? Galatia 5 ayat 20 atau 19. Galatia 5. Jadi kasih apa? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kerendahan hati, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah itu loh. Bu, yo kita ini menjadi anak Tuhan itu memiliki itu semua. Sekalipun tidak sempurna memang Bapak Ibu Saudara. Paling tidak kita memiliki kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Sabar. Kita ini kira-kira sudah sabar apa belum? Masih belum ya? Nah, menunggu lo lagi dia seurung iso. Terus piye? Ya, mbok yo sing sabar. Sabar itu artinya apa? Setia menunggu. Betul enggak? Sabar itu artinya setia menunggu. Ya, janjian kok jam 5 ya. Pokoknya jam 8 ya wis tak teni sabar. Ya. Itu kan? Ya, itu diuji kesabaran kita. Gitu ya. Makanya kalau berkatnya belum datang, ya ojo nesu-nesu. Ya. Misalnya hari ini kita bekerja bangun jam 2 pagi ya sampai kerja dari wangi sampai jam 5 sore. Ya, misalnya tidak dapat, kira-kira panjenengan sabar atau ngamuk? Ngamuk ya? Sabar ya? Harus sabar ya. Jangan putus asa. Betul? Besok jualan lagi, besok bekerja lagi maksudnya. Jangan langsung muntung. Gak, mulai sekarang saya tidak akan pernah bekerja lagi. Ya silakan. Ya, Tuhan dari surga melihat kita. Oh, kaya ngono to kelakuanmu. Ya. Lagi ora diparingi sedina wis ngamuk, ngambek, mutung, jegot. Apa meneh? Nah, gitu ya. Saya itu memberi kamu itu kan umur itu sudah sekian itu si urip itu loh. Iya kan? Ini kalau bahasa Jawanya, bahasa bebas. Apa masih kurang? Saya pelihara kalian ini. Ya, sehingga kalian masih hidup sampai hari ini. Ya, ndak diketokne. Sing diketokne sepisan blong. Ya kan? Udah marah-marah sama Tuhan. Tuhan itu ndak sayang sama saya. Tuhan itu ndak peduli. Ya. Lihat itu sudah habis berasnya. Gitu kan? Ya. Beras entek kok nesu sama Tuhan. Ya. Dompetnya orangnya duitnya ya nesu. Orang usah nesu wong dompet orang duitnya biasa. Yang penting kemana-mana gesek bisa ya. Betul nggak? Loh sekarang kenapa kita nggak perlu pusing dengan uang? Betul nggak? Iya. Saya tuh loh nggak terlalu pusing dengan dompet saya kosong. Yang penting ATM masih bisa. Kan gitu ya. Lah iya. Nah dulu nanti kan lihat nanti berapa tahun ke depan orang duit orang apa? Tergolong. Semua transaksi harus pakai elektronik. Bakul pecel, bakul apa ning dalan-dalan itu nanti harus pakai elektrik. Orang payu dulu. Itu ya. Nah, itu nanti ke depan itu begitu, saudara. Sehingga nanti orang tidak akan pusing dengan uang. Puji Tuhan ya. Ya, berarti kan kita aman sudah tidak pusing dengan uang kan?
tapi pusingnya beralih, ya, beralih karena tidak punya elektrik, ya, jadi pusing, ya. Begitu satelitnya error, ya, nah, baru begitu tambah pusing. Karena apa? Ya, tidak bisa transaksi. Ya, cobalah sehari saja rusak satelit ruang angkasa, WA mati, kira-kira gitu. Ya, pusing, ojol mati, betul nggak? Ya, karena nggak ada aplikasi, ya, betapa ruwetnya. Jadi ke depan orang di zaman milenial yang kesekian itu akan sangat tergantung dengan teknologi. Ya kalau rusak, semua jadi kacau, semua jadi kacau, ya kan? Akhirnya kita mau nggak mau harus kembali kepada tradisional. Memang enak itu tradisional, sebenarnya ya. Cuma memang dari segi kecepatan yang beda. Ya ada enaknya, ada nggak enaknya, selalu begitu. Bapak Ibu, kita kembali bahwa Tuhan mau supaya kita ini menjadi manusia yang berbuah, sabar, ya, kasih, sukacita, punya enak sukacita, ya. Wong senang itu luar biasa loh, bener gak? Bahkan kalau saya amati, ya, orang itu haus akan kesenangan, betul gak? Yang pertama, yang kedua, orang itu haus akan perhatian, betul? Ya, buktinya apa? Nah, coba panjenengan yang punya HP itu TikTok gitu ya. Saya sampai sekarang tuh udah bisa TikTok itu. Ya, perhatikan apa sedikit TikTokan, masak TikTokan, apa lagi apa nyuci ya TikTokan, apalagi berantem TikTokan, ya kan? Jadi itu artinya apa? Orang itu haus akan perhatian orang lain. Memang sekarang ini Bapak Ibu Saudara, dengan adanya teknologi ini, hubungan manusia dengan manusia itu, ya, itu semakin renggang karena semuanya ketemunya di dunia maya, betul nggak? Ya, berbahagialah yang punya maya, ya, nah gitu. Nah, jadi ketemunya di dunia maya, apapun dari sana. Pertemuan face to face itu sangat jarang, saudara. Ya, betul nggak? Udah asing lagi lah. Ya, kita suami istri sama-sama tidur ya. Tapi si madep rono, ya TikTokan, si madep rene, ngopong, ngono. Ya ketoke sih turu bareng, tapi dunianya beda. Bisa begitu loh. Anak-anak juga sama seperti itu. Ini dunia kita sekarang. Ini sudah nggak bisa kita lagi apa? Tidak bisa kita lagi hindari itu. Tapi mari kita untuk kita bisa menjalin bersama. Ya, kalau tidak, kalau bisa ya mungkin seminggu sekali, ya refreshing misalnya. Refreshing tidak harus mahal. Ya, di kota ini kan banyak tempat-tempat nongkrongan ya, betul nggak? Tidak harus mahal. Dengan 10.000 itu aja kita bisa berjam-jam, ya kan? Sekarang difasilitasi, ya. Singapura maupun Indonesia, Perancis, boleh silakan. Ya. Jadi artinya apa? Kita memang butuh banyak kesenangan hiburan, gitu ya. Nah, hiburan macam-macam. Tapi harus hiburan yang baik, ya. Hiburan yang apa namanya? Yang benar, jangan yang salah, gitu ya. Ini. Lalu ketika Tuhan tidak menemukan buah itu, maka Tuhan langsung mengutuk buah itu. Mulai hari ini kamu tidak akan pernah berbuah selama-lamanya. Artinya apa, saudara? Betapa seriusnya Tuhan itu betul serius dengan kita, sangat-sangat serius. Sehingga Tuhan tidak segan-segan kalau kita tidak menghasilkan buah, maka Tuhan bisa matikan. Kalau tidak mati secara jasmani, misalnya raga dan nyawa kita, ya Tuhan mungkin tidak memberkati kita. Jika kita akan mengalami banyak kesulitan, ya. Nah itu loh. Sebagai konsekuensi,
Karena hidup kita ini percuma. Ya, menjadi percuma karena tidak menghasilkan buah. Gak ada yang bisa dirasakan. Prono prene jadi batu sambungan. Prono prene menjadi bahan omongan. Kalau omongan itu yang baik ya, itu namanya kesaksian. Tapi yang jelas negatif, ya kan? Umar mau pesta nakiki orang mau ngomong, tapi siji ya. Ya. Misalnya begitu ya. Ini kan menjadi apa? Ya menjadi bahan cemoohan, menjadi batu sandungan, prono prene. Kita mestinya tidak begitu. Harus menjadi apa? Menjadi kesaksian dalam hidup kita. Ketika orang lain bersama dengan kita, mereka merasa apa? Merasa nyaman, merasa senang, ya kan? Ya makanya bagaimana caranya? Ya kita harus apa? Melakukan firman Tuhan. Jadi kasih ya. Kasih itu kan memberi ya. Benar nggak? Namanya aja kasih. Kasih itu memberi. Kasih itu berkorban. Ya, dalam persahabatan, dalam pertemanan, ya kita tidak hanya mau menerima, tapi kita juga harus mau memberi, gitu ya. Nah, nanti orang akan punya kesan dengan kita, bahwa kita ini orang yang murah hati, sama dengan Bapak kita adalah murah hati. Ya, coba pengen ditraktir aja. Ya, ya enggak apa-apa. Tapi sekali waktu kita juga harus traktir orang gitu loh. Bapak Ibu seperti ini. Ya. Bapak Ibu kan di rumah ada keran. Punya keran semua ya? Coba keran itu jangan, keran yang satu itu jangan dialirkan 1 bulan. 1 bulan saja. Keran yang lain silakan. Cuman satu ini jangan dialirkan 1 bulan, jangan dibuka 1 bulan. Ketika panjenengan buka 1 bulan itu, kira-kira airnya bau apa enggak? Bau enggak kira-kira? Bau, saudara. Ya, berkat itu kalau kita tidak alirkan, maka dia akan mampet dan itu menjadi basi. Ya, ini hukumnya Tuhan. Makanya Tuhan mau supaya kita ini mengasihi. Namanya mengasihi, kasih ya. Itu memberi. Raketan piro gitu ya. Setiap hari atau setiap minggu lakukan firman Tuhan. Percayalah berkatmu selalu mengalir, selalu baru, segar. Ya, selalu baru dan selalu segar. Itu loh. Benar enggak? Nggak kenyono-nyono gitu ya. Tidak kenyana-nyana. Itu bahasanya orang Eropa. Ya. Istilahnya apa? Tidak terduga kalau Tuhan itu memberkati kita. Ya. Contoh seperti kemarin saya ya. Tidak terduga gitu ya. Waktu acara di stadion itu ternyata panitia itu memberikan baju kepada semua guru. Itu kami tidak ngerti sama sekali. Ya, yang kemarin saya pakai hari Jumat itu baju baru masih gris itu. Ya, burung dicuci, bayangkan. Ya, si anyar itu. Ya, saudara, yang Jumat kemarin datang lihat toh baju saya baru itu. Itu baju Casio orang, ya gitu ya. Capnya cap teri, ya cap teri, gitu ya. Nah, dan yang lebih lagi tidak terduga dan tidak ternyana. Satu panitia berkata, maaf Pak, kami tidak bisa memberi yang lebih banyak. Ini hanya cukup untuk bensin. Duh, ada bensin yang bisa. Itu loh ya. Siapa yang menduga? Ya, siapa yang menyangka? Misalnya begitu. Itu contoh yang kecil, itu masih kecil. Ya. Nanti pasti ada yang lebih besar.
Tuhan akan sedia. Berdoa saja. Ya, lakukan aja apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Tidak usah berharap Tuhan sudah tahu. Tuhan ngerti gitu. Tuhan ngerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi apa? Ya, keperluan kita. Gitu. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya hitung-hitung ya, baju saya itu cuma beberapa potong saya beli keluar dari kantong saya sendiri. Kebanyakan itu mereknya Casio semua. Ya. Itu hampir semua. Gitu ya. Karena memang ini kecuali jas ya, sampai sekarang belum ada sih yang memberi saya. Ada. Ya, saya dapat berkat jas yang warna hitam yang sering saya pinjamkan Mas Agus. Itu dari Surabaya. Gratis. Cuman jasnya top, celananya enggak. Ya, mudah-mudahan nanti Natal ini dapat berkat jas. Mudah-mudahan. Enggak ya ora apa-apa. Hanya apa? Ya. Siapa tahu, ya kan? Ada orang, Pak, saya diberkati Tuhan. Ukuran jasnya berapa? Nah, siapa tahu namanya kan? Ya. Panitia, ya. Puji Tuhan. Kalau enggak ya enggak apa. Ya, nanti saya beli sendiri. Yang penting kayak duit kan gitu ya. Puji Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan mau kalau kita ini menghasilkan buah, ya, Tuhan itu akan pelihara. Seperti pohon anggur, itu kalau kita itu berbuah, ya maka harus ada yang dipotong. Apa yang dipotong? Ya mungkin kemauan kita, sifat karakter kita yang kurang baik, supaya kita bisa menghasilkan buah yang membuat nyaman, yang membuat enak, mengenyangkan, gitu ya. Jadi akhirnya orang tuh kepingin. Maka jadi kita sebagai anak Tuhan itu sebenarnya simple kok kita ini. Tuhan itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, ya kan? Tuhan yang betul-betul peduli. Jangan pernah menuduh Tuhan tidak peduli. Dosa, ya, dosa besar. Jangan pernah menuduh Tuhan tidak sayang, tidak menjawab doa. Kalau Tuhan nggak sayang, ya sudah diakhiri kita, betul kan? Ya, gampang aja. Kalau Tuhan mau menghajar kita, ya, karena itu bersyukur. Tuhan luar biasa, ya kan? Nah, di ayat yang terakhir, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan apa? Penuh kepercayaan, kamu akan apa? Menerimanya. Kalau berdoa, Bapak Ibu Saudara, harus dengan iman. Iman itu artinya saya yakin Tuhan memberikan apa yang saya minta. Asal yang kita minta itu apa? Sesuai dengan kehendaknya. Amin. Kembalikan kepada kehendak Tuhan. Biarlah semua terjadi menurut kehendakku, tetapi semua terjadi menurut kehendak Tuhan. Itu loh. Nah, misalnya Mas David ini berdoa, Tuhan, saya mau Tuhan berikan jodoh artis siapa ini? Luna Maya. Lalu Tuhan berkata, oke, saya akan kasih Luna Maya kepada kamu. Tapi Luna Maya perawatannya Mas, tak kasih tahu. Wadah itu kai, kurang ada miro. Sorak kowe. Ya? Ya. Jalukane omahe ya standare ya makrum. Misalnya tiba-tiba Luna Maya datang ke Madiun cari Mas David. Misalnya. Seneng kan? Wah, ini bojoan artis. Pertanyaane, iso ngingoni ora? Bayar 80.000 per jam. Ya ora usah dhuwur. Jaluk iki Tuhan berikan saya calon istri yang bisa 70.000 satu hari. Jadi sampai saya disaldo
10.000. Ngono lho. Ya, jadi sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Ya. Nah itu, jadi kita doanya jangan sampai salah gitu loh. Nah kalau kita ini doanya salah, ya sudah. Kalau sampai mati ya jelas Tuhan lebih tahu gitu ya. Tuhan lebih mengerti gitu ya. Iya, kenapa? Karena Mas David ini sebagai kepala bukan ekor. Kepala itu artinya apa? Sebagai penguasa dan juga harus bertanggung jawab. Apa itu saya ada teman, dia suruh nyarikan jodoh. Tak takoni, sampean piye? Kerjane opo? Maksudnya gini loh, Pak. Aku golekno bojo sing iso tak sendeni. Lho. Maksudnya tahu? Tahu. Piye? Bisa ngopeni. Hah? Ngopeni. Lah iya. Iki apa ora kuwalik ta? Sampeyan iki wong lanang lho. Ora apa-apa nek salentuk sampe kon ngepel, kon nyapu, nyetrika, masak. Coba ora? Ya. Ya kan dibalik posisinya karena dia yang ngedeni. Ya. Jadi nanti yang berkuasa jadi kepala bukan sampean tapi istri. Ini bener loh terjadi. Pokoknya yang ganteng sajane. Ya, sajane ya tak jodohne karo sapa, kok inding-indinge sing iso disendeni ala Mas itu. Wah, aku malah dikomplain karo kok. Ganteng sih ganteng. Dia dhuwur sih gede dhuwur. Ya. Ya Bu. Kira-kira tanya nih pada ibu kaum wanita, lebaran. Oh. Pada enggak mau. Yang tua aja enggak mau bagaimana ya? Mbak Kiti aja nggak mau. Ya, padahal Mbak Kiti ini jajane Mbak Nasin jenengan ini artis Korea loh kan. Pertanyaannya kuat orang. Ya, Mbak Kiti tetap nggak mau. Makanya ya saudara, mari kita ini logis, ya ini bicara masalah logis. Jangan kita suka dan cepat untuk menyalahkan Tuhan, apalagi menuduh Tuhan, tidak boleh, ya kan? Ya Mas David tadi Mas David terusnya nggak apa-apa. Tuhan, aku doa sudah kemarin kok belum dijawab, jodoh saya kok belum ketemu. Makanya introspeksi lah, itu ya, introspeksi. Ya, sabar Mas. Ya, saya juga berusaha Mas. Saya juga berusaha. Sebagai orang tua kan ya, iya kan. Masih belum ketemu masalahnya. Ya, hingga satu saat pasti akan kirimkan orang yang terbaik yang cocok dengan Mas David ya. Ya. Betul ya, seperti itu ya. Yang lain juga begitu ya. Tidak usah pesimis, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tuhan kan sudah janji di dalam ayat terakhir. Ya, asal kamu doakan dengan percaya maka Tuhan akan memberi. Tidak usah kecewa ya. Sudah doa 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, tidak perlu kecewa sama Tuhan. Doa dengan sungguh-sungguh. Ya kalau tidak ya mungkin perlu kita introspeksi lah. Yang kita minta mungkin tidak sesuai. Ya kembalikan kepada Tuhan supaya Tuhan memberi yang terbaik. Mari kita akan berdoa. Sebelumnya kita angkat satu pujian ya. Kita akan angkat satu pujian. Pola segalanya. Pola segalanya itu awalnya. Oh ya, kau Bapa yang mengasihi. Ya, kita berdiri supaya Bapak Ibu tidak kedinginan. Ya.
yang layak, buah yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena jikalau kami tidak bisa menghasilkan buah, maka Tuhan akan menebang kami, Tuhan akan mengutuk kami. Karena itu ya Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang betul-betul dan bisa menghasilkan buah-buah pertobatan dalam hidup kami ini. Tuhan, beri kami kekuatan supaya setiap hari kami menghasilkan buah kasih, sukacita, damai dan sejahtera, kebaikan, kemurahan, kerendahan hati, kesetiaan senantiasa menguasai dalam diri kami, senantiasa terus-menerus ada dalam hidup kami, sehingga kami boleh layak dan Tuhan senang kepada kami dan semakin memberkati kami. Kami percaya ya Tuhan, tidak ada permohonan yang didasari dengan iman, dan iman yang sungguh-sungguh yang tidak akan dijawab Tuhan. Tuhan pasti akan jawab doa kami karena kami memiliki iman dan keyakinan kepada Engkau saja. Tuhan, ampunilah kami jikalau kami pernah menyangka Tuhan tidak adil, Tuhan tidak peduli. Ampuni saya, ampuni kami ya Tuhan, supaya kami layak dan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jadi kami memiliki iman supaya kami boleh mengalami lawatan kasih dan pujian Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Berkati semua atas firman Tuhan ya. Amin. Kita akan memberikan persembahan sebagai tanda doa syukur kita kepada Tuhan. Sambil kantong pelajar silakan yang bertugas. Kita akan bacakan pujian yang perlu dengan sukacita. Walau sana sini situ putih semua orang tetapi Yesus
bahwa di sana itu susah semuanya, itu sedih, kita tertawa di sini bersama Tuhan Yesus. Ada berkat kita melimpah ya. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Saya minta Ibu misi berdoa untuk persembahan, yang kedua untuk negara bangsa kita, dan sekaligus untuk Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mencintai kami lebih dari segalanya, Tuhan berikan kepada kami hati yang terus menyembah kepada Engkau. Bapa, kuduskan kami sebelum kami membawa serangkaian doa syafaat kami pada siang hari ini, sehingga apa yang boleh kami sampaikan berkenan di hati Bapa. Kami membawa korban persembahan berupa benda mati, yaitu uang. Biarlah uang ini akan diberkati oleh Tuhan, menjadi sarana untuk pelebaran bagi pekerjaan Tuhan di gereja tempat ini, sehingga pekerjaan ini akan semakin meluas dan keuangan ini bisa digunakan untuk biaya operasional pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bendara yang mengelola Tuhan berkati dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga dapat mengelola dengan pimpinan Tuhan. Kami juga terus berdoa, Engkau tidak pernah berhutang kepada kami Tuhan. Ketika kami menabur, kami akan diberi tuai-tuan oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami tabur hari ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Bapa. Kami terus berdoa untuk seluruh keluarga besar GKN Adonai, baik yang ada di dalam kota, di luar Jawa. Tuhan tetap akan berkati mereka dengan iman yang bertumbuh di dalam Engkau. Mereka semakin cinta Tuhan, mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Berkati rumah tangga demi rumah tangga supaya harmonis Tuhan. Ada cinta kasih di dalam keluarga masing-masing. Tuhan akan berkati anak-anak kami yang sedang berjuang di bangku sekolah, supaya mereka menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang diberkati Tuhan. Berkati anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, supaya Tuhan akan buka jalan, sehingga anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan akan berikan pekerjaan yang terbaik buat anak-anak kami. Mereka yang sedang bekerja, Tuhan berkati supaya mereka bisa bekerja dengan baik, dan mereka bisa menghasilkan pundi-pundi, dan mereka bisa memuliakan nama Engkau dengan hasil jerih payah mereka ya Tuhan. Engkau akan buat berhasil buat anak-anak kami. Mereka adalah generasi-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka menjadi generasi yang sungguh-sungguh potensial untuk pekerjaan Tuhan Bapa. Kami terus berdoa supaya Tuhan juga akan memberkati Natal yang akan kami adakan pada awal Desember ya Tuhan. Hari Minggu kami akan Natal pada tanggal 4, hari Minggu itu Natal bersama ya Tuhan. Tuhan tolong berkati supaya Natal ini membawa dampak bagi iman kami semakin kuat, semakin tangguh ya Tuhan. Demikian juga pada hari Senin kami tanggal 5 akan ada perayaan Natal hamba-hamba Tuhan gabungan dari Jawa Tengah dan wilayah Kediri dan Kediri Madiun Tuhan di tempat ini. Tuhan yang akan memberkati panitia supaya hikmat yang dari Tuhan akan memberkati seluruh panitia yang ada bisa bekerja sama dengan baik. Berkati seluruh sidang jemaat supaya Tuhan curahkan rezeki yang cukup menjadi jemaat yang murah hati untuk membawa korban persembahan di hari perayaan Natal nanti, sehingga Natal nanti akan sukses oleh karena kekompakan dari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga rencana untuk renovasi gereja. Tuhan tolong supaya panitia yang terbentuk bisa bekerja maksimal, sehingga gedung gereja ini akan dipugar menjadi indah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Engkau. Semua dana yang kami butuhkan, Tuhan yang akan mencairkan dengan cara Tuhan yang ajaib di tempat ini Tuhan. Kami terus berdoa untuk kota kami Madiun. Kami bersyukur kota ini kondusif. Biarlah Tuhan terus berkati Bapak Maiti dan Ibu Ida Raya yang memimpin kota ini, hikmat yang dari surga menyertai beliau, sehingga kota ini semakin cantik, semakin indah, semakin damai, semakin diberkati Tuhan. Bahkan warga Madiun ini bisa hidup tentram, damai, mengais rezeki di kota ini. Demikian juga Kabupaten Madiun, Tuhan lawat bupati yang ada supaya bupati ini beri hikmat, sehingga masyarakat yang tinggal di kabupaten pun mengalami damai sejahtera Tuhan, mengalami berkat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kota-kota lain, Tuhan juga sejahterakan, bahkan seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkenan untuk memberkati bangsa ini, memberkati presiden kami, wakil presiden dan seluruh jajarannya diberkati dengan hikmat Tuhan, dan perlindungan Tuhan yang ajaib terjadi buat negara kami. Tuhan akan menjadi perisai bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami akan tenang, dijauhkan dari perang saudara, dijauhkan dari perang secara internasional. Karena di beberapa negara
mengalami perang ya Tuhan. Kalau Indonesia aman bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Kami rindu terjadi hujan pertobatan di ujung akhir zaman ini. Banyak saudara-saudara kami sebangsa setanah air belum mengenal Engkau secara pribadi. Sebab itu Tuhan akan berkati media sosial, berkati rumah sakit Kristen, sekolah-sekolah Kristen, yayasan Kristen, dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang berharga ini Tuhan. Sehingga banyak orang boleh diselamatkan untuk memperoleh janji kerajaan surga ya Tuhan. Karena di luar Engkau tidak ada keselamatan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami merindukan hujan pertobatan terjadi di negeri kami. Sanak saudara sebangsa setanah air boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya Bapa. Inilah doa yang bisa kami haturkan di dalam satu nama Yesus Allah kami yang ajaib. Kami berdoa, haleluya, amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan menanti ibadah kita pada pagi hari ini. Kami memuji kebesaran. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan dengan Engkau sepanjang ibadah kami. Tuhan, terimalah ibadah kami sebagai persembahan tubuh kami yang hidup di hadapan-Mu. Bapa, berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau akan memberkati mereka dalam hidup mereka masing-masing, dan tambahkan kuatkan iman mereka supaya dalam menghadapi segala pergumulan, segala kesulitan, segala persoalan, Tuhan, supaya mereka tetap kuat, mereka semakin teguh, semakin percaya kepadamu, sehingga iman mereka tidak tergoyahkan oleh apapun. Tuhan, mau menolong mereka. Tuhan, secara ekonomi berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan, agar mereka tidak kekurangan, tapi mereka boleh berkecukupan, bahkan mereka bisa berbagi dengan sesama, menerapkan kasih kepada saudara-saudara. Demikian pula ya Tuhan, berkati Kau akan sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kau akan angkat sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, hingga mereka boleh mengalami kelegaan dan kelepasan dari rasa sakit. Kami berdoa untuk Pak Bambang secara khusus, Tuhan, tolong anakmu ini sudah lama Tuhan merindukan kesembuhan sampai saat ini. Kami mohon coba tumbuhkan iman dan keyakinan, tumbuhkan kepada Pak Bambang satu kekuatan dan semangat untuk sembuh, karena Tuhan sanggup untuk menyembuhkannya. Dan juga kami berdoa
menyerahkan ke kumpulan jemaatmu yang lain, mereka yang butuh teman hidup, mereka dalam pendidikan. Tuhan tolonglah supaya anak-anak kami yang masih di bangku sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, Tuhan berkati mereka dengan kepandaian kecerdasan, bahwa mereka dapat menyelesaikan semua yang harus mereka selesaikan di bangku sekolah. Mereka yang saat ini bergumul untuk lapangan pekerjaan, Tuhan tolonglah, berkatilah Bapa supaya mereka mendapatkan lapangan pekerjaan sesuai dengan disiplin ilmunya atau sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu saja. Berkati ya Tuhan dengan kasih dan rahmat-Mu. Kalau sebentar kami akan kembali di bulan masing-masing sampai di rumah dalam keadaan selamat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, angkat tanganmu pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan berikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.